Izinkan waktu langsung saja saya berikan langsung saja kami persilakan dengan hormat kepada Bapak untuk membawakan materi tersebut. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Benar keterlambatan saya dalam perjalanan tadi rumah ya, dari tempat kerjaan ke rumah. Materi malam ini adalah menyusun kertas kerja sebenarnya dalam hal menghitung ganti kerugian. Jadi bukan ganti rugi lagi, tapi ganti kerugian atas pengadaan tanah. Dahulu pengertiannya adalah ganti rugi di undang-undang yang terbaru menjadi ganti kerugian atas pengadaan tanah yang untuk kepentingan umum sendiri. Jadi kertas kerja ini akan menyajikan juga tata cara menghitung bagaimana sih seorang penilai appraisal itu menghitung ganti kerugian atas pengadaan tanah dalam hal belanja untuk kepentingan umum itu sendiri. Baik, saya saja. Ya, ini adalah topik atau tema yang sudah mungkin teman-teman ya di Zoom sudah mengenal dengan baik, sudah mengetahui ya. Saya sekedar berbagi saja apa yang pernah saya kerjakan dalam hal melakukan review atau melakukan audit ya tentang ganti kerugian atas pengadaan tanah. Agenda malam ini yaitu dasar hukumnya, konsep pengadaan tanah dan ganti kerugian, komponen ganti kerugian, dan nilai perolehan itu sendiri. Nah, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi ketentuan sekalipun sudah ada putusan MK, ketentuan ini masih berlaku sampai 2 tahun ke depan dan diperintahkan untuk melakukan mekanisme perbaikan penyusunan perundang-undangan. Tetapi substansi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tidak berubah. Itu putusan MK ya yang terbaru tentang uji materi, uji konstitusional terhadap Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Nah, turunan Undang-Undang 11 Tahun 2020 ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Selanjutnya, ketentuan tentang dasar hukum menghitung tentang pengadaan tanah itu sendiri diatur di Standar Penilaian Indonesia SPI 306 tahun 2014 tentang penilaian terhadap pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum itu sendiri. Ini standar yang dipakai oleh appraisal penilai untuk menyusun dan menetapkan nilai ganti kerugian atas
pengadaan tanah sendiri. Jadi kita sudah melihat bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah. Jadi pengadaan tanah ini adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian. Jadi bukan ganti rugi, ya, jadi tidak ada yang ganti rugi, tapi ganti kerugian yang layak dan adil. Jadi itu ketentuannya. Nah, pihak yang berhak siapa? Jadi pihak yang berhak ini adalah pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai. Jadi yang berhak untuk mendapat ganti kerugian layak dan adil adalah pihak yang menguasai atau pihak yang memiliki objek pengadaan tanah tersebut. Nah, jadi ada dua entitas, ya, menguasai belum tentu memiliki, memiliki belum tentu menguasai. Itu ada dua entitas dalam tentang pengadaan tanah ataupun juga terhadap status hukum atas tanah itu sendiri. Jadi ada pihak yang menguasai, ada pihak yang memiliki. Menguasai belum tentu memiliki, memiliki ya, belum tentu juga menguasai. Menguasai dalam arti menempati secara fisik objek tersebut. Objek pengadaan tanah. Jadi objek pengadaan tanah ini pasal 1 angka 55 PP 19 tahun 2021 adalah tanah, ruang atas tanah, ya, jadi tanah dan ruang atas tanah dan ruang bawah tanah, ya, di bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah dan lainnya yang dapat dinilai. Jadi di bawah tanah itu, ya, di atas itu ada masih sebagai objek pengadaan tanah. Ruang tanah, bangunan, tanaman atau benda-benda yang berkaitan dengan tanah itu sendiri. Nah, hak atas tanah apa? Jadi hak atas tanah itu hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak, ya, dengan tanah, termasuk ruang di atas tanah dan atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, memanfaatkan serta memelihara tanah. Jadi dapat diberikan ganti kerugian yang layak dan adil apabila, ya, subjek hukum dalam hal ini pihak yang menguasai, berarti kategori menggunakan. Jadi menguasai itu hubungannya menggunakan, menguasai itu hubungannya memanfaatkan, menguasai itu hubungannya dengan memelihara tanah. Jadi ketika dia menguasai tentu dia memanfaatkan atau menggunakan atas tanah tersebut, serta memelihara ruang di atas tanah atau ruang di bawah tanah. Apa yang dimaksud dengan kepentingan umum? Di pasal 1 angka 7, kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah pusat, dari pemerintah daerah, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan umum. Jadi ini kepentingan umum, ya. Biasanya pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Pemda tujuannya untuk kepentingan umum, misalnya pembangunan jalan, ya. Di pembangunan jalan itu melintas ataupun melewati hak atas tanah milik masyarakat. Nah, ini sudah berkali-kali sering dilakukan oleh Pemda itu sendiri. Baik, penjelasan normanya, ya, penjelasan konsep dan norma. Ganti kerugian, ya, ganti kerugian ini sendiri pasal 1 angka 12, ya, bukan pasal 12, adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak, pengelola atau pengguna barang dalam proses pengadaan. Nah, penilai pertanahan yang selanjutnya disebut penilai adalah penilai publik yang telah mendapatkan lisensi, dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria atau pertanahan dan tata ruang untuk menghitung nilai objek kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau kegiatan pertanahan dan penata ruang lainnya. Jadi ada penilai ahli. Jadi penilai ahli lah yang
memiliki kompetensi, yang mempunyai kompetensi, yang diberikan mandat, yang memiliki lisensi yang dikeluarkan oleh menteri, termasuk kementerian ya, kementerian atau menteri di bidang keagrarian atau pertanahan sendiri. Jadi itu ketentuannya bahwa penilai tentang apa itu penilai ya. Penilai publik, ya, penilai publik juga kenapa angka 12 semua ya, dikeluarkan nanti direvisi. Jadi penilai publik ini di pasal 1 angka 13 ya, 14 ini adalah orang perorangan. Jadi penilai publik ini tidak dalam bentuk asosiasi, ya, tapi orang perorangan, namun memiliki asosiasi. Jadi orang perorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional dan telah mendapat izin praktik penilai dari menteri ya, menyelesaikan urusan bidang keuangan. Jadi penilai ini lisensi penilai independen ini juga diterbitkan di urusan pertanahan dan juga ada diterbitkan juga ya dari urusan pemerintahan bidang keuangan. Jadi ada dua ya. Jadi ada dua. Zona nilai tanah adalah gambaran nilai tanah yang relatif sama dari sekumpulan bidang tanah di dalamnya. Jadi ketentuan terbaru ini zona nilai tanah ini adalah gambaran tentang nilai tanah. Jadi setiap daerah, setiap lokasi ruas zona memiliki gambaran nilai tanah yang kurang lebih relatif sama berdasarkan kelasnya dari sekumpulan bidang di dalamnya. Sekumpulan bidang berarti berdasarkan kelas-kelasnya yang batasannya bersifat imajiner ya, ataupun imajinasi yang masih abstrak ya, atau nyata sesuai dengan penggunaan tanah dan mempunyai perbedaan nilai antara satu dengan lainnya berdasarkan analisis petugas dengan metode perbandingan harga pasar dan biaya yang dimuat dalam peta zonasi tanah yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Jadi Kepala Kantor Pertanahan ini tugasannya adalah setiap zona nilai tanah memberi gambaran tentang harga nilai tanah itu sendiri. Ya, komponen saya tidak masuk proses bagaimana merencanakan, bagaimana mempersiapkan, mengadakan, saya masuk langsung bagaimana komponen dan bentuk ganti rugi. Jadi pertama perkiraan tanah. Jadi kalau perkiraan tanah ini ya pertama tanahnya itu komponennya adalah tanahnya yang diganti kerugiannya ya kepada subjek. Yang kedua ruang di atas tanah atau ruang di bawah tanah. Yang ketiga bangunan. Jadi yang sebagai perkiraan nilai tanah ini sebagai komponen untuk melakukan pembayaran ganti kerugian, maka bisa tanah, kalau ruang atas tanah dan ruang di bawah tanah, bangunan, tanaman. Jadi tanaman juga yang ketika digunakan untuk kepentingan pembangunan, benda yang berkaitan dengan tanah dan kerugian lain yang dapat dinilai. Gitu. Jadi itu komponen dalam menghitung nanti nilai ganti kerugian atas tanah itu sendiri, atas perbedaan tanah. Nah, selanjutnya adalah ganti kerugian. Bentuk ganti kerugian pertama bisa di uang, digantikan dengan tanah ya, berdasarkan data zona nilai tanah yang disepakati bersama ya, atau pemukiman kembali, relokasi maksudnya, relokasi, atau diganti saham atau bentuk lain yang disetujui kedua belah pihak. Ya. Tapi yang diutamakan bentuk ganti kerugian adalah ganti rugi uang ya. Nah, ada ketentuan tersendiri adalah tentang pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus. Ya, pihak yang berhak tadi hanya dapat mengalihkan objek tanah kepada instansi yang memerlukan tanah. Pengalihan objek
pengadaan tanah sebagaimana maksud ayat 1 ini terhitung sejak ditetapkan lokasi itu sebagai untuk kepentingan tanah. Jadi ketika sudah ditetapkan sebagai lokasi untuk pembangunan, maka pihak lain yang berhak itu dapat mengalihkan kepada pihak yang memerlukan. Jadi itu ketentuannya. Nah, di ayat 3, dalam hal pihak yang berhak membutuhkan ganti kerugian dalam keadaan khusus, pelaksana pengadaan tanah memprioritaskan pemberian ganti kerugian. Jadi ada prioritas ganti kerugian. Nah, di pasal 87 ayat 1, ganti kerugian dimaksud di ayat 3 ini paling banyak. Tadi ada proses-proses yang keadaan khusus, maka diberikan dulu paling banyak, paling banyak 25%, yang didasarkan atas nilai jual objek tanah tahun berjalan. Zonasi nilai tanah atau perkiraan nilai kerugian dari penilai. Jadi sudah ada perkiraan nilai kerugian dari penilai, tapi mungkin belum disiapkan, dananya belum siap ataupun masih perlu proses secara komprehensif, maka bisa diberikan, tapi dalam jumlah 20% dari kerugian yang real. Nah, penjelasan keadaan khusus adalah keadaan di mana pihak yang berhak membutuhkan uang ganti kerugian dengan segera untuk kebutuhan yang mendesak, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah atau kepala desa atau nama lainnya gitu. Jadi surat keterangan atau nama lainnya, apakah pernyataan ataupun semacamnya ya. Apa saja yang dalam keadaan khusus ya. Keadaan khusus ini selain bencana ya. Misalnya biaya pendidikan. Jadi segera pelaksanaan pengadaan tanah untuk membayarkan karena keadaannya ini khusus. Atau biaya pengobatan, pembayaran utang atau dalam keadaan mendesak lainnya. Jadi ini ketentuan terhadap keadaan khusus ini sendiri. Nah, kita kembali tentang ganti kerugian di SPI tadi 306, nanti saya berikan SPI-nya ya, yang jadi dasar untuk menghitung ganti kerugian ya, nilai ganti kerugian. Nah, nilai penggantian yang wajar ya diartikan sama dengan nilai ganti kerugian. Ini menurut SPI ya, standar penilaian independen. Jadi nilai penggantian yang wajar diartikan sama dengan nilai ganti kerugian. Nah, dalam menyusun nilai penggantian yang wajar ini tentu pertama ada laporan penilaian atas ganti kerugian. Nah, ada sebuah dokumen, jadi dokumen itu yang disusun oleh penilai. Yang pertama instruksi penugasannya, tujuan penugasannya, dasar penilaiannya, hasil analisis untuk menghasilkan opini nilai ya, angkanya sendiri. Jadi yang kedua adalah lingkup penugasan ya, penugasan penilai itu penilaian oleh penilai di situ ditugaskan untuk seperti apa tugasnya gitu. Jadi akan ada ruang lingkup penugasannya. Seperti apa penugasannya itu berkaitan dengan batasan ya, batasan di mana penilai itu untuk melakukan penilaian. Di situ akan tergambar apa saja yang dia lakukan dalam penilaian. Selanjutnya adalah kedalaman investigasi. Investigasi berarti pengecekan secara menyeluruh keadaan tanah, kondisi tanah termasuk juga berkaitan dengan bangunan di bawahnya atau tanaman lainnya ataupun berkaitan dengan tanah itu sendiri yang dapat dinilai. Jadi itu penentuan asumsi. Jadi ada gambaran seperti apa tanah itu sendiri sudah ada dalam penugasan itu sendiri. Ya, lingkup penugasan. Yang keempat adalah batas penilaian. Jadi sebatas apa dia menilai, apakah penilaian itu bersifat menyeluruh atau sebagian itu
ada di ruang lingkup penugasan. Ataupun juga dia masuk dalam tim sosialisasi dan lain-lain. Jadi itu ada lingkup penugasannya. Apa itu nilai penggantian yang wajar? Ya? SPI 306 tahun 2015 ya, nah saya lihatkan. Jadi nilai untuk kepentingan pemilik yang didasarkan kepada kesetaraan, ya, kesetaraan dengan nilai pasar atau suatu properti dengan memperhatikan unsur luar biasa berupa kerugian non fisik. Jadi ada juga selain fisik, ada juga kerugian non fisik. Itu tetap dinilai sebagai nilai penggantian yang wajar, ataupun nilai ganti kerugian akibat pengambil alihan hak atas properti tersebut, ya, properti ya barang, termasuk juga tanah di dalamnya atau tanaman, ya, properti. Nah, nilai penggantian yang wajar dapat dihasilkan dari kombinasi. Jadi nilai penggantian yang wajar ini kombinasi perhitungan kerugian fisik dan kerugian non fisik atas objek penilaian. Ya, kombinasi ini digambarkan sebagai penjumlahan indikasi pasar atas kerugian fisik ditambah indikasi nilai atas kerugian non fisik. Jadi kerugian fisik, kerugian non fisik, ya, digambarkan sehingga menghasilkan jumlah indikasi pasar. Jadi indikasi pasar ini berangkat dari dua komponen besar, yaitu kerugian fisik dan kerugian non fisik. Nah, konsep dasar nilai penggantian yang wajar, ya pertama nilai pasar, ya, nilai pasar. Apa saja nilai pasar? Estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh dari hasil penukaran suatu aset atau liabilitas pada tanggal penilaian antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual dalam satu transaksi bebas ikatan yang pemasarannya dilakukan secara layak, di mana kedua masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimiliki, kehati-hatian dan tak pada paksaan. Jadi konsep dasar untuk nilai penggantian yang wajar NPWP ini adalah pemanfaatan tertinggi atau yang terbaik, disebut HBU, ya, High and Best Use. Didefinisikan sebagai penggunaan yang paling mungkin dan optimal dari suatu aset yang secara fisik dimungkinkan, telah dipertimbangkan secara memadai, secara hukum diizinkan, secara finansial layak, jadi secara hukum memadai, secara hukum pertimbangannya secara memadai secara hukum karena izin, ya, secara finansial layak dan menghasilkan nilai tertinggi dari aset tersebut. Dan ketiga adalah pendekatan pasar, mempertimbangkan penjualan dari properti sejenis atau, ya, mempertimbangkan penjualan dari properti sejenis atau penggantian dan data pasar yang terkait, serta menghasilkan estimasi nilai melalui proses perbandingan properti yang dinilai dibandingkan dengan transaksi yang sebanding. Jadi untuk melihat pasar itu sendiri, untuk penilai akan melihat sekeliling transaksi pembelian atas tanah itu sendiri yang berdekatan, ya, baik yang telah terjadi maupun yang masih dalam proses tawar-menawar. Jadi konsep dasar lainnya, ya, pendekatan pendapatan yang berhubungan dengan properti yang dinilai dan diestimasikan nilai melalui proses kapitalisasi, ya, kapitalisasi berhubungan dengan pendapatan, ya, dengan suatu definisi jenis nilai melalui konversi pendapatan, ya, jadi estimasi nilai. Proses ini menggunakan metode kapitalisasi, ya. Kapitalisasi ini metode langsung arus kas, ya, diskontan atau keduanya. Ada juga pendekatan biaya, menetapkan nilai properti, mengestimasi. Jadi ada penelitian biaya, mengestimasi biaya perolehan tanah, satu, biaya penggantian pengembangan baru di atasnya dengan utilitas sebanding,
sebanding atau mengadaptasi properti yang lama dengan pengguna yang sama. Ini penting tanpa mempertimbangkan biaya akibat penundaan waktu, pengembangan dan biaya lembur seperti properti yang lebih tua. Pendekatan biaya memperhitungkan estimasi depresiasi termasuk penyusutan. Nanti kita lihat bagaimana penyusutan ya. Ini lebih banyak. Jadi ini lebih banyak digunakan teman-teman penilai atas pengadaan tanah itu sendiri. Jadi penilaian ya, jadi penilaian untuk kerugian, untuk keperluan ganti kerugian, yaitu ganti kerugian fisik, tanah dan atau bangunan, tanaman atau benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Ganti kerugian non fisik terdiri dari penggantian terhadap kerugian pelepasan hak dari pemilik tanah yang diberikan dalam bentuk uang premium ya. Jadi uang premium, kerugian lainnya yang dapat dalam bentuk uang ya, uang premium, serta kerugian lainnya yang dapat dihitung meliputi biaya transaksi. Jadi perhitungannya nanti ada biaya transaksi, biaya bunga ya, bunga ini kompensasi ya, baik biaya masa tunggu, kerugian sisa tanah ya, kerugian sisa tanah atau jenis kerugian lain yang dinyatakan oleh pemberi tugas dalam surat perjanjian. Objek pengadaan tanah yang dimaksud di atas ini ya, sama dengan properti. Jadi pengadaan tanah itu properti atau properti pertanahan sesuai standar penilaian Indonesia ya, SPI-nya. Objek penilaian ya dalam menentukan kerugian fisik apa saja, dalam menentukan kerugian fisik sebenarnya. Pertama, tanah dengan peruntukan seperti pertanian atau industri atas komersial. Yang kedua, ruang atas tanah dan di bawah ya. Lihat, kita bisa lihat ruang atas tanah meliputi hak permukaan, tempat fondasi bangunan, hak untuk menguasai ruang, udara seluruh bangunan tersebut. Nah, meliputi hak atas permukaan tanah yang merupakan pintu keluar masuk tubuh bumi, hak membangun, memakai ruang dalam tubuh bumi, serta hak milik atas bangunan dalam bentuk ruang dalam tubuh bumi. Ini bangunan, jadi serta ruang atas tanah dan bawah tanah, ada juga bangunan, tapi bangunan residensial, industri, atau komersil. Ataupun tanaman juga sebagai bentuk objek penilaian dalam kerugian fisik ya. Tanaman ini ya tanaman yang kita tanami, yang tanaman di atas tanah, ya terdiri dari tanaman musiman, hortikultura, atau tanaman keras dari tanaman tahunan. Atau benda lain, ya benda yang berkaitan dengan tanah, ya, utilitas, sarana, prasarana, perlengkapan seperti pagar, ya, teras dan yang lain. Nah, objek penilaian dari pemilik tanah yang akan diberikan premium serta diukur dalam bentuk uang. Semua non fisik dan fisik akan diukur, akan direalisasikan dalam bentuk uang ya. Itu salah satunya dalam bentuk nilai, bisa tadi dalam bentuk uang utama. Nah, penggantian ini dapat meliputi hal-hal apa saja yang fisik. Ada kehilangan potensi pekerjaan atau kehilangan bisnis termasuk alih profesi. Misalnya di suatu tempat ingin diganti kerugian, maka di mana di wilayah itu ya, profesinya seperti pedagang. Tentu ketika dipindahkan dia akan kehilangan pelanggannya, kehilangan potensi memperoleh pendapatan yang lebih maksimal, yang lebih baik ketimbang berpotensi kehilangan pendapatannya lebih baik pada saat sebelum diadakan ganti kerugian, sebelum diadakan tanah tersebut untuk kepentingan pembangunan.
ataupun ganti emosional, ya, merupakan kerugian yang tidak terwujud, ya. Solatium tidak terwujud yang dikaitkan dengan pengambilan tanah yang digunakan sebagai tempat tinggal dari pemiliknya. Jadi tetap diukur, ya, selain potensi pekerjaan, ya, seperti tadi, kalau tadinya menuju ke kantor dulu cuma 10 kilo, tiba-tiba dengan pengadaan tanah tersebut bertambah jauhnya, ya, bertambah jauhnya, kita pindah di suatu tempat, bertambah jauhnya sampai 40 kilo, kan tetap dinilai sebagai potensi kehilangan pekerjaan ataupun kehilangan bisnis ataupun juga biaya. Hal yang belum diatur A dan B ditentukan berdasarkan kesepakatan sendiri. Jadi biaya transaksi, yaitu biaya transaksi ini, ya, berupa biaya pindah, ya. Jadi ada biaya pindahnya. Jadi ketika ingin memperoleh kerugian, ganti kerugian, ada biaya pindahnya. Itu dan pajak. Termasuk juga kompensasi masa tunggu bunga, kompensasi yang sejumlah dana yang diperhitungkan sebagai pengganti adanya perbedaan waktu antara tanggal penilaian dengan perkiraan tanggal pembayaran gantinya. Jadi masa tunggunya ini. Nah, kerugian tanah, kerugian sisa tanah maksudnya adalah turunnya nilai tanah akibat mengambil alihan sebagian, ya. Umpamanya masih ada sisa tanah, tiba-tiba sisa tanah yang dibutuhkan 20 meter persegi, sisa tanahnya 10 meter persegi. Jadi kurang lebih dari 30 meter persegi, ya, yang digunakan 20, sisa tanahnya akan dihitung sebagai juga kerugian non fisik, ya. Kerugian fisik lainnya adalah bagian bangunan yang terpotong. Jadi misalnya jalan itu melintas, di mana akan melewati dapur umpamanya, itu tetap akan dihitung, ya, gantian. Terus kerugian fisik lainnya yang terpotong, membutuhkan biaya perbaikan agar dapat sebagai pastinya. Terima kasih. Saya share, ya, atas kerjanya terhadap ganti kerugian. Ganti rugi, oke. Masih berproses, ini agak berat filenya. Aduh, ya, berat file, ya. Oke. Sudah bisa di-share. Ada nasi saya kelihatan, ya. Iya, Pak, kelihatan. Jadi ini keahlian teman-teman, ya, kalian teman-teman dari akuntansi tetap akan menghitung sebelum juga menghitung estimasi secara total, maka ada perhitungannya tentang penyusutan dulu. Jadi tetap kita menghitung penyusutan bangunan, ya, bangunan sendiri. Apabila bangunan tersebut sudah berdiri lama, maka ada metode perhitungannya. Jadi metode perhitungannya saya menggunakan metode garis lurus, ya, straight line method, dengan perhitungan tanpa residu, ya, residu. Kita apa sih yang dimaksud residu itu sendiri?
Tapi secara umum saya menggunakan perhitungan, saya menilai juga perhitungan dari dari penilai ahli yang saya periksa dengan metode perhitungan tanpa nilai residu. Harga perolehan kita dikurangi umur ekonomis ya, dibagi umur ekonomis. Ini contohnya ya. Jadi bisa digunakan ya. Nah, jadi menurut ketentuan ya, SPI 306 tahun 2015 kan itu yang sudah digunakan ya oleh asosiasinya sebenarnya. Jadi asosiasi penilai Indonesia ini disebut MAPI ya, masyarakat penilai ahli ya Indonesia, MAPI. Saya asumsikan luasan tanah 383 meter persegi. Luasan bangunan, bukan luasan bangunan 175,50 meter persegi. Harga tanah 1.400.000 ya. Jadi kita harus juga memperoleh berapa. Jadi apa yang dikatakan NJOP itu cuma tentang pajak. Tapi kalau sudah bicara ganti kerugian berarti sudah bicara harga pasar sendiri, biaya penggantian ya. Jadi NPW ini adalah nilai penggantian yang wajar. Dari mana mendapat nilai penggantian yang wajar? Ya, pertama kita harus menentukan dulu alternatif solatiumnya. Nah, ini alternatif solatium ya, ini 5%, 10, 15, 20 dan 30. Nah, menurut ketentuan yang pernah lakukan pemeriksaan kondisi sampai satu sampel rumah tanah dan bangunan tersebut, termasuk juga benda-benda yang ada kaitannya dengan tanah, termasuk dalam hal pengadaan tanah ya, bahwa kondisi pemberi subjeknya jadi kondisinya adalah setelah saya lihat bahwa dia masa tinggalnya 10 sampai 11 tahun ya, 11 tahun. 11 ya. Seingat saya itu 11 atau 12. Oke lah 12 tahun. Maka dia 15%. Jadi alternatif solatiumnya 15%. Itu sendiri. Nah, kenapa bisa 15%? Ini sudah standar ya di SPI tadi. Kalau yang di atas 20 sampai 29, 20% solatiumnya. Masa tinggalnya di atas 30 tahun, 30%. Apa RT garis 1, yaitu indikasi nilai pasar rumah tinggal, tanah dan bangunan dengan luas tanah yang seimbang. Ya. Luas tanah yang seimbang, peruntukan lokasi dan pemukiman maupun lokasi pemukiman ya, pemukiman yang memenuhi HBU-nya. Gitu. Harga tertinggi ya, HBU itu harga tertinggi dan terbaik ya HBU-nya. Itu ada satu. Sedangkan RT2 indikasi nilai pasar rumah tinggal dan tanah dan bangunan dengan luas tanah yang lebih gitu. Jadi antara luas tanah dan bangunan ya, kalau RT1 ini seimbang. Artinya mungkin ada sisa-sisa tanah untuk pagar ya, pagar. Tidak terlalu jauh bangunan utamanya dengan pagar itu sendiri. Ini pengertiannya ya. Pengertian yang seimbang gitu. Sedangkan ini berkaitan dengan antara kadang rumah tidak terlalu luas, tapi luas lapangan, luas halaman itu jauh berbeda
sehingga rumah terlalu kecil tapi luas halamannya luasnya tanah berlebih. Nah, indikasi pasar berlebih tidak diperhitungkan. Indikasi nilai pasar tanah berlebih tidak diperhitungkan. Nah, penjelasan LT1 ini rumah tinggal dengan luasan tanah yang seimbang antara tapak tanah dan tapak bangunan dengan peruntukan lokasi pemukiman atau telah berkembang menjadi peruntukan lain. Sedangkan RT2 adalah rumah tinggal dengan luasan tanah berlebih, luas tanahnya lebih dari batas untuk rumah tinggal dengan peruntukan lokasi pemukiman telah berkembang menjadi peruntukan lainnya. Jadi intinya ilustrasinya penjelasan satu bahwa antara rumah dan seperti pagar dan halaman tidak terlalu luas, ya, tidak terlalu luas dan dekatan. Sedangkan kalau penjelasan RT2 ini berkaitan dengan tapak, ya, tapak rumah dengan bangunan lainnya, ya, terlalu kecil, ya, tanahnya luas, bangunannya terlalu kecil. Ini pengertiannya. Tapi nilai solatiumnya adalah sama, ya, sama semua. Kalau di bawah 3 tahun, di bawah 5% nilai kerugian fisik dan non fisik. Nah, itu pertama, ini jadi 5%. Nah, bagaimana nilai penggantian kerugian? Dari mana? Nah, nilai penggantian kerugian sudah terblok ini, ya. Penambahan dari harga tanah, harga rumah, harga bangunan, tembok, ya, pagar tembok keliling dengan pagar depan, ya. Pagar depan ini maksudnya seperti pintu pagar, ya, yang pakai biasanya teralis, yang pakai dinding plat, ya. Ini dinilai termasuk kerabat. Ya, rabat ini berkaitan dengan halaman yang dipakai biasa jadi paving, ya, dari paving blok, ya, ataupun yang dirabat pakai semen biasa, ya, pakai floor. Itu jadi nilai penggantian ini penambahan, ya, penambahan. Nah, selanjutnya bagaimana nilai penggantian yang wajar? Nilai penggantian yang rumusnya adalah C24, ya, C24 ini ditambah M, ya, M berarti nilai solatiumnya. Berarti solatium itu kerugian emosional, ya, emosional karena apa namanya, pindah lokasi, menunggu, ya. Ditambah nilai transaksi itu tadi pindah, termasuk juga nilai transaksi surat-surat, ya, terhadap perpajakan. Sudah ada konsepnya tadi. Termasuk bunga ini pengertiannya, ya, nilai tunggu, ya, terlalu lama menunggu untuk pembayaran, untuk pindah, berdasarkan nilai bunga suku bank sendiri. Itu tentang nilai penggantian yang wajar. Nilai tanah, ya, nilai tanah sudah pakai rumus bahwa harga tanah meter persegi, ya, 1.400.000 dari luasan tanah. Ini harga tanah, ya. Bangunan bagaimana? Kita bisa lihat rapnya. Jadi standarnya ada di RAB, ya, RAB waktu pembuatan pertama. Jadi pentingnya masing-masing rumah ada IMB-nya, ya, IMB-nya. Karena di dalam IMB syaratnya adalah ada gambar, ada dulu IMB, ya, sekarang PGN, ya, PGN. Ada gambar, ada RAB, ya. Jadi RAB E24. E24 ini E24 ya. Ini Pak, E24. Nah, ini yang saya bilang biaya penyusutan. Ya, biaya penyusutan itu sendiri tetap diperhitungkan karena waktu yang dipakai adalah pengadaannya di 2021. 12 tahun berarti tahun sebelum selama 12 tahun ke belakang, gitu. Gimana memperolehnya? Ya, memperolehnya ya, tadi karena 11 tahun dibagi. Jadi nilai perolehan bangunan ini, ya, ini rumusnya, nilai perolehan saya bulatkan dibagi 11, ya, 11 tahun.
Itulah hasilnya 65. Saya bulatkan menjadi 656 ya. Jadi total bangunan tersebut anggarannya pada saat kemarin ya, pada saat membangun kemarin kurang lebih 656 juta gitu. Khusus bangunan. Jadi khusus bangunan itu 665 juta. Karena sudah dikurangi penyusutannya ya 65 juta ya. Jadi dia menyusut memakai rumus penyusutan. Tergantung kita memilih rumus-rumus ini tadi. Saya memilih saat itu mereview memakai lebih sederhana ya, yaitu perhitungan nilai harga perolehan dibagi umur ekonomis ya. Umur ekonomis ya misalnya 11 tahun tetapkan. Berarti umur ekonomis sampai penyusutan itu sendiri. Ini rumus yang bisa dipakai ya. Ini dipakai teman-teman akuntan ya, akuntan. Oke. Jadi kembali di RAB. Jadi setelah RAB ya, ini RAB pembangunan rumah ya. RAB pembangunan rumah ini sudah rumus-rumusnya dari kuantitas ya, kuantitas dan harga. Ini rumus-rumusnya. Baru pindahlah di RAB-nya. RAB-nya rekapitulasi ya. Rekapitulasi. Ini kuantitas dan harga ini. Kuantitas dan harga, analisanya ada. Setiap item pekerjaan ada analisanya. RAB-nya. Jadi ada biaya penyusutan. Jadi biaya penyusutan 65 juta ya selama 11 tahun. Biaya penyusutan bangunan ya, bangunan sendiri. Kembali ke rincian. Jadi 656 juta. Nah, pagar ya, pagar tembok ya. Ini misalnya meter persegi ya 85.000 dikali luasannya. Kasih luasannya. Total ya, total anggaran pagar tembok. Pagar depan seperti teralisnya, seperti pintunya ya. Entah pakai teralis yang dari mana. Saya lihat RAB-nya 14 juta ya realisasinya. Termasuk jual rabat ya. Dia pasang paving blok ya di halamannya. Setelah dihitung ya, kurang lebih 6 juta ya, 6.750.000. Nah, bagaimana dengan solatium? Nah, solatium ini kita lihat rumusnya ya. Solatium itu nilai ya, untuk menentukan solatium itu ya nilai penggantian dikali ya, dikali alternatif solatiumnya yaitu 15%. Gitu. Nilai solatiumnya. Nah, transaksi. Nah, transaksi ini juga berkaitan dengan tadi biaya pindah ya, biaya pindah 8% ya, saya asumsikan 8%. Dari mana 8%? Nanti kita uraikan di sheet berikutnya. 8% dikali nilai penggantian sendiri. Oke. Bunga. Nah, bunga suku bank ya sudah berdasarkan data 4,5% ya bunganya. Kali nilai penggantian nilai penggantian ya dikali. Itu rumusnya. Jadi sudah. Aku catatan asumsi beban ya 8% dari nilai penggantian. Asumsi bunga 4,5. Biaya transaksi dapat meliputi biaya pindah ya, biaya pengosongan, pajak dan biaya lainnya. Nah, ada skemanya. Jadi ada skemanya. Sama ya. Ada skemanya. Ada indikasi nilai penggantian atas rumah tinggal ya, tanah dan bangunan. Kurang lebih 1.243.000.000. Dari mana 1 miliar? Berarti dari tadi. C24 ya. Berarti rincian ini. C24 1 miliar. Dari mana C24? Dari hitungan sebelumnya ya. Nilai penggantian yang wajar sendiri. Oke. Ada skemanya. Nah, kerugian non fisik. Nah,
Kerugian non fisik perkaliannya ya tadi nilai hasil nilai pengganti atas rumah tinggal dikali 15%. Nah, 15% ini salah satunya tadi ya Solatium yang 15% ya, nilai rincian H3 ya. Nilai rincian H3 ya. H31 ya. H31. Ini. H31 ya. Oke, H31. Ini dilihat masa tinggalnya ya, masa tinggalnya. Transaksi kenapa 8%? Ya, biaya pindah, biaya pajak, biaya PPAT ya 1,5. Bunga ya, bunga suku bank ya, suku bank kita dikali nilai perolehan, indikasi nilai penggantian atas rumah. Sehingga lebih ya, ini perkaliannya. Total kerugian non fisik. Berapa sih total kerugian non fisik? Berarti penambahan ya. 185, 99 ditambah 55. Nah, jadi 0 total nilai apa namanya? Nilai kerugian ya. Ganti rugi ya. Ganti kerugian, nilai penggantian yang wajar adalah penambahannya dari indikasi nilai penggantian ditambah kerugian non fisik. Dari total adalah saya bulatkan ya, saya rundown jadi 1.500.000 lebih sendiri. Ini AHSP-nya ya, saya buatkan. Jadi demikian yang bisa saya jelaskan. Mari kita berdiskusi atas perhitungan ini. Saya akan share ya, saya akan bagikan di link ya, di link website dari Konsultan Indonesia. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Baik Pak, terima kasih atas pemaparan materinya pada malam ini. Baik, sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Silakan untuk Bapak dan Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan dengan narasumber, untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat ataupun bisa juga langsung raise hand untuk berdiskusi bersama dengan narasumber kita. Baik Pak, di sini sudah ada pertanyaan dari Bapak, mohon maaf, dari Ibu Diah Farah. Izin bertanya Pak, izin bertanya Bapak narasumber yang saya hormati, selain bukti kepemilikan tanah, apakah ada persyaratan lain yang harus dipenuhi sebagai syarat dilakukannya penggantian kerugian tanah akibat tanah yang dimiliki akan digunakan untuk fasilitas umum? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi bukti kepemilikan kan banyak macam ya. Ada bentuknya sertifikat ya, sertifikat atas tanah. Ada juga bukti penguasaan fisik tanah ya. Jadi kadang di kampung-kampung itu atau di daerah-daerah kabupaten ya, yang terjauh dari kota umpamanya ataupun pinggir-pinggir kota yang digunakan untuk pengadaan tanah ya, biasa bukti fisik ya, bukti fisik atas kepemilikan atau penguasaan tanah itu bisa berlaku ya, itu bisa dilakukan sebagai bukti menguasai. Sedangkan bukti kepemilikan sertifikat itu sesungguhnya bukti kepemilikan ya sebagai bukti yang sempurna ya, yang sempurna, karena proses penerimaan sertifikatnya juga tetap melalui proses adjudikasi oleh tim dari BPN itu sendiri. Jadi selain ada umpamanya bukti sertifikat atau bukti penguasaan fisik tanah, kadang juga di desa-desa ataupun di yang masyarakat yang belum tahu tentang penerbitan ataupun yang masih ogah untuk menerbitkan kepemilikan, ada mungkin SKT transaksi jual beli seperti AJB, itu bisa digunakan. Nah, biaya kerugian non konstruksi non fisik itu ya termasuk biaya itu, biaya pajak-pajak, biaya pengurusan surat itu sendiri yang akan dipotong nantinya, yang akan dipotong. Jadi
Kalau ketika bukti itu sendiri tentu ada rapat juga ya untuk sepakat atas harga tersebut ya. Sepakat atas harga tersebut, maka juga ada bukti rapat ya, bukti rapat antara instansi yang ingin menggunakan tanah tersebut atau termasuk di atasnya dengan pemilik tanah melalui rapat konsultasi publik. Jadi ada rapat konsultasi publik yang yang diselenggarakan nantinya. Nanti tim penilai turun saja berhak untuk yang dibayar, yang berkontrak untuk turun melihat kondisi fisik tanah dan bangunan termasuk di atas maupun di bawahnya tanah tersebut itu sendiri. Jadi bukti-bukti fisik, foto-foto, keterangan dari kelurahan, dari desa itu juga sebagai bukti itu sendiri. Jadi ketentuan di PP 19 tahun 2021 tadi menguasai juga orang memanfaatkan atas tanah itu juga bisa ganti atas kerugian baik itu tanahnya ataupun tanaman, termasuk juga di dalam tanaman itu ada menghasilkan dari biaya, menghasilkan atas pemanfaatan tanah itu sendiri. Demikian ya, bisa. Baik Pak, terima kasih Pak. Itu untuk Ibu Diah. Jadi selain untuk bukti sertifikat, ada juga berupa bukti fisik yang dapat diperlihatkan langsung. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu silakan untuk menanyakan mengenai hal-hal yang telah disampaikan oleh narasumber kita tadi, khususnya pada penjelasan tentang kepemilikan tanah sesuai dengan temanya. Sesuai dengan tema pada malam ini, yaitu mengenai dengan kertas kerja pada perhitungan ganti rugi pengadaan tanah. Jadi nanti untuk kertas kerjanya, untuk file Excel-nya dan lain-lain akan di-share bersamaan dengan semua materi di website CV Konsultan Indonesia, dan mungkin akan kami sertifikat dan record materinya kami persiapkan besok mungkin paling cepat ya. Ya, Pak, ini ada yang bertanya lagi Pak dari Ibu Wayan Sunarniti. Mohon izin bertanya kepada narasumber, untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum oleh Pemda dan sewa menyewa tanah juga untuk kepentingan umum. Dalam menentukan nilai appraisal tanah menggunakan jasa konsultan perencanaan, bagaimana memperkirakan biaya yang wajar yang diperlukan untuk biaya konsultan tersebut dan peraturan apa yang digunakan? Oh ya, baik. Jadi pengadaan jasa appraisal ini sebenarnya salah satu pengadaan yang dikecualikan ya. Jadi pengadaan yang dikecualikan itu memang salah satunya itu jasa konsultan hukum, jasa seni rupa, jasa appraisal itu sendiri. Ya. Jadi tentang pengadaan dikecualikan ini kita bisa lihat ya di peraturan LKPP ya. Peraturan LKPP saya tunjukkan ya. Peraturan LKPP tentang pengadaan yang dikecualikan. Karena kenapa dia tergolong di pengadaan dikecualikan? Karena peraturan LKPP nomor 12 tahun 2018 ya. Jadi pengadaan dikecualikan ini sudah masuk pengadaan yang, jadi kita bisa lihat di peraturan LKPP ya, saya tunjukkan peraturan LKPP nomor 5 ya, karena nomor 12 sudah diubah, maka
di peraturan LKPP sudah ditentukan jenis-jenis pengadaan yang dikecualikan. Artinya pengadaan yang tidak melalui mekanisme tender atau swakelola yang diatur di peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021, peraturan LKPP nomor 4 ya tahun 2021 tentang swakelola itu sendiri. Jadi saya tunjukkan apa yang dimaksud pengadaan yang dikecualikan. Tapi pengadaan dikecualikan itu tetap ada pelaku ya, pelaku pengadaannya, PA-KPA, PPK. Jadi dia tidak tergolong konsultan perencana ya. Konsultan perencana konstruksi, dia itu konsultan appraisal ya. Konsultan appraisal itu sendiri. Saya lihat kan, ini jenis-jenisnya supaya terang ya. Materi tentang appraisal sudah ada materi sebelum bulan lalu ya, 2 bulan lalu sudah tentang tata cara pengadaan appraisal. Appraisal. Nah, ini saya share ya. Ini di peraturan LKPP. Peraturan LKPP nomor 5 tahun 2021. Jadi ini jasa penilai. Jasa penilai, mekanismenya juga dibentuk tim sebenarnya, dibentuk tim PA ya, PA membentuk tim untuk diadakan pengadaan appraisal. Ini kan jasa profesi tertentu yang standar remunerasi imbalannya, layan keahliannya, praktik pemasarannya, dan kode etik telah ditetapkan oleh perkumpulan profesi. Jadi kalau kita mau tahu berapa jasa biaya remunerasi ya, honorium untuk appraisal ya, berarti kita bisa ke MAPI. Jadi ada MAPI, masyarakat ahli appraisal ya, ahli penilai Indonesia, itu asosiasinya. Jadi jasa penilai ini dia tergolong pengadaan barang dan jasa sesuai praktik bisnis yang sudah mapan. Praktik bisnis karena dia tergolong pengadaan yang dikecualikan oleh pemerintah sendiri ya. Demikian Pak Ibu. Jadi kalau pertanyaannya konsultan perencana tidak. Jadi kalau perkiraan biayanya yang dibutuhkan, silakan Ibu ke asosiasinya, MAPI namanya, untuk menilai ya, untuk menilai berapa harga per orangnya untuk berapa bulan dikerjakan dan berapa jumlah per orang ahlinya itu sendiri. Nah, saya sarankan kalau untuk jasa penilai dia menggunakan namanya bisa kontrak lumsum ya, lumsum itu sendiri, karena outputnya itu berdasarkan hasil keluaran penilaiannya itu sendiri. Jadi itu lebih jelas ya, tanggung jawab pada penyedia dalam ini jasa penilai. Demikian. Jadi Ibu lihat di peraturan LKPP ya, nomor 5 tahun 2021. Itu pengadaan dikecualikan. Tapi mekanismenya tetap ada PA, ada KPA, ada PPK. Hanya modelnya tidak melalui tender, ya, tidak melalui tender atau swakelola. Ya, ada tim untuk melakukan penilaian atas kompetensi dari penilai ahli ya, jasa penilai tersebut sendiri. Kalau biaya bisa ditanyakan di asosiasinya. Tapi umumnya biaya itu bisa selain di asosiasi kita bisa juga lihat kontrak sebelumnya. Ya, kontrak sebelumnya berapa nilai remunerasinya. Nah, kalau untuk uraian pekerjaannya saya kira tidak beda dengan konsultan lain, ada apa namanya? Pasti ada survei, ada belanja langsung personil, ada belanja langsung non personil. Itu intinya. Jadi kalau uraian belanjanya itu adalah belanja langsung personil dan non personil. Kalau dia konsultan, kalau dia lumsum itu sendiri, perhitungan lumsum, maka keluaran dan harganya berdasarkan output. Tapi kertas kerjanya adalah dasar perhitungan adalah
biaya langsung personil dan biaya langsung non personil. Sedangkan untuk kalau dia harga satuan, untuk penilai ahli bahwa maka harga kuantitas dan harga, artinya yang mengikat adalah kuantitas dan harga ataupun orang per bulan itu yang mengikat. Sedangkan kalau lonesome itu sendiri yang mengikat adalah output per orang ya, output per orang berapa dan apa outputnya itu yang dipertanggungjawabkan. Demikian. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi itu jawaban untuk dari Ibu Wayan Sunarniti. Baik, Pak. Selanjutnya ini ada Pak Iskandar. Silakan Pak Iskandar, mungkin ada yang ingin didiskusikan dengan narasumber kita. Selamat malam, Pak. Malam. Silakan, Pak. Langsung aja, Pak, ya. Menyambung pertanyaan Ibu yang tadi. Pengadaan tanah ini kan sering juga dilakukan pemerintah daerah, Pak, ya. Cuman pengadaan tanah ini cukup dibilang agak jarang di OPD gitu, Pak, ya. Jadi sepertinya ini pengadaan tanah ini mekanismenya yang dilakukan cukup banyak yang istilahnya menyalahi aturan yang ada, gitu, Pak. Seperti tadi Bapak bilang kan memang dia pengadaan yang dikecualikan, tapi ada beberapa daerah itu yang melaksanakan pengadaan tanah itu untuk jasa penilainya itu mengikuti mekanisme pengadaan barang jasa seperti biasanya, gitu, Pak. Nah, tadi kalau masalah daftar keluaran dan harga itu setahu saya untuk konsultasi apa ya, jasa-jasa lah gitu, bukan daftar kuantitas, nah daftar keluaran dan harga gitu. Apalagi ini rencananya kan dibuat kontrak lamsam gitu ya, berdasarkan output. Itu seringkali mengacu ke aturan pengadaan barang jasa. Gimana itu, Pak? Bapak, itu aja. Ya, makasih Pak Iskandar. Jadi sudah jelas bahwa di peraturan LKPP ya nomor 5 tahun 2021 itu mekanismenya itu pengadaan dikecualikan, tidak mengikuti pengadaan yang Perlem 12 tahun 2021 itu pertama. Namun pelaku pengadaannya tetap ada PA, PPK, pejabat pengadaan yang menyelenggarakan dalam arti mekanismenya tidak lagi mengupload, menawar, mengevaluasi, tapi menunjuk tim ahli yang untuk lanjut. Saya lihat ini pengadaan yang dikecualikan untuk pengadaan tanah ini prinsipnya hampir sama dengan bisa dibilang ini swakelola, itu bisa swakelola tipe 2 atau ya yang lebih dekat tipe 2 lah gitu ya, Pak. Artinya kita menunjuk seseorang atau konsultan publik yang memiliki kompetensi gitu di bidangnya untuk penilaian ini gitu. Jadi seolah-olah kita kalau tidak melaksanakan atau mengacu mekanisme pengadaan barang jasa untuk pengadaan tanah ini dianggap salah gitu, Pak, kalau tidak seperti misalkan PL kan gitu kan nilainya yang di bawah 200 nanti ya harus tetap mengacu ke sana gitu. Jadi saya heran gimana ini aturan yang pasnya gitu. Iya, jadi saya share ya di mekanisme. Jadi ini materi sebelumnya, materi 2 bulan lalu ya mungkin. Jadi memang jasa penilai ini dia kategori jasa pengadaan yang dilaksanakan sesuai praktik bisnis sudah mapan ya salah satunya.
acara, arbiter, notaris ya, yang sudah mapan. Jadi yang saya bilang tahapan pengadaannya ada perencanaan, persiapan, ya, persiapan dan pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kontrak. Nah, pelaksanaan pemilihan ini tidak menggunakan mekanisme yang seperti yang di SPSE ya, di SPSE ada amplop, ada riwayat perubahannya, unleasing. Nah, itu mekanisme yang ada di jasa penilai ini ya tetap ada persiapan yang kita membuat spesifikasi kriteria teknis ya, RAB kalau persiapannya, tapi tidak ada mekanisme yang disebutkan melalui seperti di apa namanya di Perda KPP nomor 12 tahun 2021 itu sendiri. Jadi apabila Pokja atau apabila PPK tidak memiliki keahlian untuk menilai atas kompetensi terhadap penilai, maka bisa menunjuk ya. Kalau dibilang swakelola tipe 2 berarti menggunakan jasa instansi lainnya. Kalau menggunakan tipe 3 seperti masyarakat penilai, di sana kan tidak ada Pokja, Pak. Jadi kalau swakelola itu kan tidak ada Pokja, yang ada adalah tim penyelenggara swakelola. Tim penyelenggara sekolah adalah tim perencana, tim pelaksana, dan tim pengawas itu sendiri. Jadi tidak semacam juga itu, tapi di dalam ketentuan ini ada tetap ada Pokja, tapi Pokja bukan seperti Pokja yang seperti di Perlem 12 tahun 2021 itu sendiri. Ya, jadi ketentuan ini ya, pelaksanaan pemilihannya juga lelang ya. Lelang ya beda dengan pemilihan ya, beda dengan tender ya, lelang beda dengan tender sendiri. Itu tentang apa namanya, tentang jasa penilai. Tidak ada mekanisme. Kalau ada melalui mekanisme tersebut, berarti ada kekeliruan ya, ada kekeliruan pemahaman dari objek sendiri jasa penilai. Jadi dia kategori yang dikecualikan sendiri. Jadi prosesnya ya kalau di atas 200 juta kita bisa mengundang beberapa penilai ahli untuk mempresentasikan harganya, kompetensinya, bagaimana metode pelaksanaannya dalam penilai itu. Nah, itu kalau Pokja ya, penjaga pengadaan atau tim teknis bisa menilai oh dia yang mampu, dia yang tidak mampu. Jadi mekanismenya bukan seperti mekanisme yang seperti dalam tender ya, seleksi jasa konsultan. Demikian Pak yang saya pahami. Terima kasih Pak ya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Iskandar. Selanjutnya Pak, ini dari Bapak Damuzar. Katanya, apakah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Perpres Nomor 71 Tahun 2021 tentang pengadaan masih berlaku, Pak? Dan penghitungan ganti kerugian merupakan bagian dalam perencanaan pengadaan tanah, Pak? Ya baik, jadi saya lihatkan aja, saya lihatkan di peraturan namanya. Di peraturan pemerintahnya ya, apalagi di undang-undangnya, undang Omnibus Law ini, saya lihatkan juga Undang-Undang 11 ya. Undang-Undang 11, mana Undang 11 ini? Jadi kalau untuk PP ya, saya lihat kalau untuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengubah. Jadi dia mengubah saja beberapa pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 itu sendiri. 2012. Sedangkan kalau di PP yang disebutkan tadi, di PP
71 tahun 2012 itu sendiri terhadap pelaksanaan peraturan pelaksana di Undang-Undang 2 tahun 2021 sudah tidak berlaku lagi. Jadi kita bisa lihat di pasal 142 ya, 142 pada saat peraturan pemerintah ini berlaku, peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2012 sebenarnya telah diubah beberapa kali ya, 71 2012 dicabut dan tidak berlaku lagi. Artinya apa? Ada beberapa bagian di PP, seluruh bagian di PP apa namanya, PP 71 tahun 2012 itu sudah tidak berlaku lagi, dicabut dengan PP 19 tahun 2001. Akan tetapi di Undang-Undang 2 2012 tidak dicabut tapi diubah. PP 19 tahun 2021 tidak bertentangan dengan Undang-Undang 2 2012 itu sendiri. Jadi masih berlaku ya. Masih berlaku karena dia sifatnya mengubah. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja itu sifatnya mengubah. Jadi itu sendiri. Pertanyaannya bagian dari perencanaan. Bukan bagian dari perencanaan, Pak. Jadi kalau tentang ganti kerugian itu sendiri ya, perhitungan ganti kerugian itu setelah ditunjuk siapa jasa apresialnya baru ditentukan ya secara pasti berapa nilai ganti kerugiannya. Sedangkan untuk biaya ganti kerugian akan diperhitungkan secara berdasarkan ketersediaan anggaran dan kemampuan anggaran itu sendiri ya, dalam hal pengelolaan tanah itu sendiri. Jadi sudah ada asumsi yang ada di perencanaan ya, ada di APBD, ya ada di IPA, umpamanya di bagian pemerintahan, di bagian umum ya. Tapi dia baru asumsi. Sedangkan nilai secara rinci, secara pasti ada di perhitungan pada saat pelaksanaan pekerjaan untuk penilaian ganti kerugian sendiri. Ganti kerugian. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Itu jawaban untuk Bapak Damuzar mengenai dengan tentang apakah masih berlaku tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan pada Nomor 71 Tahun 2021. Ya, baik, Pak. Masih ada beberapa menit lagi untuk sesi diskusi. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang masih ada yang ingin ditanyakan dengan narasumber kita, silakan. Bisa itu melalui chat, bisa juga melalui raise hand untuk berdiskusi dengan narasumber kita. Sudah tidak ada lagi ya. Ya, baik Pak. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi dari narasumber kita, dari peserta. Jadi sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Bapak narasumber karena telah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya untuk menyampaikan atau membawakan materi pada malam ini, khususnya pada materi kertas kerja menghitung ganti rugi pengadaan tanah. Jadi untuk Bapak dan Ibu, terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh peserta. Kembali kami sampaikan bahwa materi dan sertifikat akan kami proses karena materi ini materi 12 selesai, jadi sertifikat dan record materi maupun materi-materi yang akan di-share akan kami proses untuk dibagikan melalui website CV Konsultan Indonesia. Dan akan kami sampaikan melalui via grup, WhatsApp grup periode 12 ketika materinya sudah dapat di-download. Baik, itu mungkin penyampaian dari kami selaku panitia. Mungkin terakhir Pak, ada closing statement-nya Pak pada materi ini? Prinsipnya tentang perhitungan nilai ganti kerugian, bukan ganti rugi lagi, ganti kerugian
atas pengadaan tanah itu sendiri sudah diatur di Undang-Undang 2 tahun 2012 setelah diubah 11 ya sebagian 2020 dan PP 19 tahun 2021 itu sendiri. Sedangkan teknis perhitungannya ada di SPI 306. Jadi saya akan share ya. Saya akan share SPI 306 tersebut ya. Yang selanjutnya untuk materi berikutnya berarti ada materi BINTEK khusus ya. BINTEK khusus Aziza ya. Nanti Aziza yang share ya di grup tentang praktik menyusun dokumen ketentuan PPK, schedule of rates, pagu pekerjaan, konstruksi, integrasi ya, bagaimana menyusun dokumen ketentuan PPK ya untuk paket pekerjaan, konstruksi, rancang bangun, termasuk juga praktek dan kertas kerja, pengujian dan perhitungan keandalan hammer test ya, hammer test tentang uji mutu beton. Materi ini materi BINTEK khusus, jadi akan di-share di grup ya. Selanjutnya saya akan share materi terakhir tadi ini untuk diupload teman-teman di website, dan kedua juga Aziza nanti sampaikan bagaimana tata cara mendownload ya sertifikat kembali. Demikian yang bisa saya sajikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman di Zoom ini. Insyaallah kalau ada waktu teman-teman kita bisa berjumpa tanggal hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 ini di penghujung akhir tahun tentang menyusun rancang bangun pekerjaan konstruksi mulai dari dokumen ketentuan PPK-nya, schedule of rate-nya dengan pagu pekerjaannya. Jadi saya akan share contohnya termasuk juga bagaimana menghitung uji mutu beton ya dengan alat hammer test. Yang ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak kami ucapkan. Terima kasih juga untuk kepada para peserta telah mengikuti webinar kami di periode 12 ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh seluruh pemateri, seluruh narasumber kita dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu peserta, khususnya pada dalam menjadi solusi dalam setiap permasalahan yang dihadapi dalam pekerjaannya. Sampai berjumpa di webinar selanjutnya, yaitu insya Allah pada Rabu akan mengadakan BINTEK kembali. Nanti akan kami share informasi pendaftaran untuk BINTEK ini. Baik, kami memohon maaf apabila ada kesalahan selama pelaksanaan webinar ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.